Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bertemu lagi dengan Pak Lisin. Kali ini kita akan belajar tentang Al-Qur'an hadis. Nah, di kelas 5 ini pelajaran Al-Qur'an hadis dan tarikh karena dijadikan satu, maka dalam setiap pertemuan kita akan membahas satu pelajaran dulu. Nah, kalau di minggu ini kita bahas Al-Qur'an hadis, maka minggu depan kita akan membahas tentang tarikh atau SKI. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar Al-Qur'an hadis. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan buku paketnya dulu ya. Buku paket Al-Qur'an hadis. Kita akan belajar pelajaran yang pertama atau bab yang pertama. Bisa disimak di buku paketnya halaman 4 ya. Halaman 4 disimak buku paket Al-Qur'an hadis. Sebelum Bapak melanjutkan untuk penjelasan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak semua, pelajaran pertama Al-Qur'an hadis kelas 5 SD Islam Al-Madinah yaitu adalah kita akan belajar surah-surah pendek. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan surah-surah pendek, apalagi dulu waktu masih berangkat sekolah kita sudah sering membaca surah-surah pendek. Nah, diantaranya yang akan kita pelajari adalah surah Al-Adiyat. Mungkin nama suratnya ada yang belum tahu? Al-Adiyat. Nah, itu adalah salah satu surah di juz 30. Juz 30 itu berisi surah-surah pendek. Nah, salah satunya adalah Quran surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ini di dalam Al-Quran adalah urutan surat yang ke-100. Nah, jumlah ayatnya ada 11. Surah Al-Adiyat turun di Mekah atau dinamakan golongan surah Makkiyah. Ingat-ingat ya, golongan surah ada dua, ada Makkiyah dan Madaniyah. Hanya dua ya, Makkiyah dan Madaniyah. Golongan surah Makkiyah itu yang bagaimana Pak? Golongan surah Makkiyah adalah golongan surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah surah yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Walaupun turunnya di Mekah, tapi kalau turun setelah Nabi Muhammad hijrah maka dinamakan surat Madaniyah. Ciri-cirinya bagaimana? Nah, itu nanti akan Bapak sampaikan lebih lanjut. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita yaitu Quran surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 11. Nah, sudah hafal semua? Harus hafal dong. Anak Al-Madinah itu pinter-pinter semua. Kalau cuma surah Al-Adiyat pasti hafal. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita baca bersama-sama bunyi surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahu
Sadaqallahul azim. Nah, demikian tadi adalah bunyi dari surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 11. Kalian semua harus hafal ya, karena ini termasuk surah pendek, harus hafal. Nah, surah Al-Adiyat ini menerangkan tentang apa, Pak? Yaitu surah Al-Adiyat menerangkan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang ingkar dan sangat mencintai harta. Jadi kita boleh mencari harta, kita boleh mencari kekayaan, tapi dilarang ketergantungan, sangat mencintai sehingga melupakan akhirat, melupakan ibadah, sampai-sampai melupakan Allah. Nah, itu adalah inti dari surah Al-Adiyat, yaitu ancaman dari Allah supaya kita semua tidak mencintai harta yang berlebihan. Secara berlebihan ya, boleh kita mempunyai harta, malah bagus, bisa beramal soleh, bisa membantu bagi yang membutuhkan, kan, tetapi tidak boleh ketergantungan sehingga menyampingkan yang lain, apalagi sampai menyampingkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang kandungan isi dari Quran surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 11 akan Bapak sampaikan di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan kali ini kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri nakhtatim bihamdallah alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.